Derrida di sini mengambil resiko ya dalam menyatakan pemaafan ini, yakni jika pemaafan diperlakukan sebagai finalitas, sebagai yang telah selesai, jika pemaafan diperlakukan untuk membangun ulang suatu normalitas, baik sosial, nasional, politik maupun psikologis, maka pemaafan tak lagi murni. Pemaafan bukanlah untuk menormalisasi atau untuk menormatifkan harus begini atau harus begitu. Pemaafan seharusnya tetap tak mungkin, yakni pemaafan tak seharusnya diinterupsi oleh temporalitas sejarah. Lantas bagaimana seharusnya kita memahami konsep pemaafan? Derrida memulai dengan suatu hal yang tak termaafkan itu sendiri. Kata Derrida dengan tegas dan jelas, jika kita hanya memaafkan apa yang tampak termaafkan, apa yang disebut venial sin atau dosa ringan, maka setiap ide tentang pemaafan akan hilang, akan lenyap. Sesuatu hanya dikatakan pemaafan jika memaafkan yang tak termaafkan. Sekali lagi, sesuatu hanya dikatakan pemaafan jika memaafkan yang tak termaafkan. Nah, yakni memaafkan kejahatan atau kesalahan yang benar-benar menyalahi atau melanggar kemanusiaan, atau apa yang disebut dalam bahasa religius sebagai mortal sin atau dosa berat. Nah, di titik ini kita mengalami sebuah aporia. Pemaafan hanya bisa mungkin jika melakukan sesuatu yang tak mungkin, atau pemaafan hanya memaafkan yang tak termaafkan itu sendiri. Nah, di sini Derrida mengutip Hegel yang Derrida sebut Hegel ini pemikir besar tentang pemaafan dan rekonsiliasi. Kata Hegel, seluruh hal termaafkan kecuali kejahatan melawan roh, yakni melawan rekonsiliasi daya, kekuatan atau kemungkinan untuk pemaafan. Nah, jika pemaafan dipahami dalam suatu kondisi tertentu, syarat tertentu, yakni seseorang itu untuk meminta maaf misalnya, maka pemaafan ini merupakan pemaafan dalam relasi ekonomi. Pemaafan yang tertuju pada transaksi ekonomik ini yang ada syarat tertentu itu, kata Derrida, berlawanan dengan tradisi Abrahamik tentang pemaafan. Dengan demikian kita bisa melihat dua tegangan di dalam konsep pemaafan. Di satu sisi, pemaafan menuntut suatu ketakbersyaratan yang tak ekonomik. Bahkan ketika seseorang itu tak meminta maaf, kita harus memaafkannya sebesar apapun kesalahannya. Di sisi lain, pemaafan yang bersyarat. Pemaafan ini sebanding dengan rekognisi atau sadar akan kesalahan yang si pembuat dosa sadar dan minta maaf. Tetapi Derrida menekankan pemaafan absolut merupakan etika melampaui etika. Pemaafan murni menjamin pemaafan, bahkan seseorang yang bersalah tak meminta maaf. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi tentang bagaimana Derrida tetap dan harus, kata Derrida, mempertahankan pemaafan yang tak ekonomik, yang tak bersyarat, yang melampaui seluruh rekonsiliasi dan penebusan dosa. Tepat di sini, kata Derrida, tak ada pemaafan dalam hukum dan politik, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pemaafan seharusnya tak diperlakukan sebagai rekonsiliasi. Sekali lagi, rekonsiliasi bukanlah pemaafan murni stricto sensu. Rekonsiliasi itu adalah pemaafan yang bersyarat. Tapi terdapat paradoks atau suatu aporia di sini. Jika pemaafan murni harus mempunyai makna, maka pemaafan murni ini harus tak punya makna. Tak ada finalitas atau bahkan tak ada kejelasan. Oke, Mas Ridit. Nah, mungkin finalitas dan kejelasannya adalah azan gitu ya? Iya, mungkin dah azan Mas Nino ya. Udah, itu bisa dianggap sebagai finalitas dan kejelasan gitu karena terlalu keras suaranya. Saya
satu kalimat saja Oke, mungkin oke, ya, boleh ya. Itu kalimat. Oke, satu hal yang kita tahu, kita harus memaafkan apa yang tak termaafkan. Kita tak bisa hidup hanya sebatas relasi ekonomis politik, karena di dalam yang ekonomi politik tak ada ramah tamah dan pemaafan. Mungkinkah kita melakukan yang tak mungkin itu? Mungkin.